Menurut Standing Conference for Community Development, pemberdayaan komunitas adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Adapun tujuan pemberdayaan komunitas yaitu membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, diantaranya memperbaiki keadaan hidup masyarakat, memanfaatkan potensi daerah, memperbaiki pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kelompok memiliki kemampuan. Kelebihan pemberdayaan komunitas yaitu saling bertukar inovasi dan memberi motivasi antar individu dan menguranginya angka pengangguran karena adanya perkumpulan komunitas yang menghasilkan daya beli. Adapun kekurangan pemberdayaan komunitas yaitu adanya konflik karena perbedaan pendapat, tingkat kemampuan dan potensi individu berbeda-beda, serta kurangnya kemampuan kreativitas seseorang yang dapat menghambat pemberdayaan. Adapun kendala pemberdayaan komunitas yaitu kurangnya koordinasi ketika hendak memutuskan suatu permasalahan, serta kurangnya komitmen di masyarakat. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian. Budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah, kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain, menjadi watak dan kemampuan sendiri. Terdapat 3 pelaku pemberdayaan komunitas yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. A. Prinsip kesetaraan, kedudukan yang sama antara pemberdaya dan yang diberdayakan. B. Prinsip partisipatif, agar pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat tersebut. C. Prinsip keswadayaan, sikap menghargai masyarakat dengan mengedepankan kemampuan masyarakat. D. Prinsip berkelanjutan dilakukan secara berkelanjutan. Adapun pendekatan dalam strategi pemberdayaan komunitas yaitu A. Pendekatan kesejahteraan, membantu, memberikan bantuan kepada kelompok tertentu. B. Pendekatan pembangunan, memusatkan pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. C. Pendekatan pemberdayaan, memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Untuk menyusun sebuah rencana dalam pemberdayaan komunitas, diperlukan strategi agar hasilnya berjalan sesuai dengan rencana. Strategi yang harus pemberdayaan komunitas tekankan yaitu yang pertama, pemberdayaan komunitas harus dilakukan sesuai dengan potensi masyarakat. Yang dimaksud dari poin ini adalah mencari terlebih dahulu potensi yang ada di dalam lingkungan suatu masyarakat. Sebuah potensi tersebut kalau dikembangkan lebih jauh lagi agar menghasilkan potensi masyarakat yang lebih berkualitas. Kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Pemberdayaan yang dilakukan secara berkelompok akan lebih memberikan nilai-nilai kepada setiap individu, karena dalam kelompok masyarakat dapat saling bertukar pendapat, bekerja sama, dan saling berinteraksi satu sama lain. Nomor 3, memberikan pelatihan khusus. Memberi pelatihan khusus diharapkan dapat meningkatkan sebuah kompetensi dalam suatu bidang, karena di sini masyarakat akan difokuskan terhadap suatu bidang pemberdayaan tertentu. Nomor 4, mengangkat kearifan lokal. Pihak pemberdaya perlu mengangkat kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan komunitas sebagai pijakan menyusun program. Nomor 5, memberikan bantuan sarana. Dan yang terakhir, melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Tahapan pemberdayaan dalam pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal pada masyarakat. Yang pertama, masyarakat tradisional. Contohnya yaitu nelayan suku Bajo. Usaha pemberdayaan yang dilakukan yaitu membentuk kelompok sadar lingkungan atau KSL oleh LSM dengan pemuda setempat melalui penanaman mangrove. Yang kedua, kampung jamu di Sukoharjo. Kampung Jamu berada di Desa Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebutan sebagai Kampung Jamu muncul karena penduduknya mayoritas berprofesi sebagai produsen jamu. Pemberdayaannya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan khusus seputar sistem penjualan online kepada para pembuat jamu dan diharapkan agar hasil jamunya dapat dipasarkan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dengan cara sistem online. Yang kedua, masyarakat modern. Contohnya yaitu komunitas jendela.
Komunitas ini bergerak di bidang pendidikan anak untuk meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak, juga mengajari anak-anak tentang cara membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua ada Zero Waste Indonesia, komunitas berbasis online pertama yang memberikan solusi-solusi dalam meminimalisir produk sampah sebagai bentuk penjaga ketertiban lingkungan.